Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Detik Sumsel. Sore ini sangat luar biasa, kita kehadiran tamu Bapak Jo Martin, SHMH CMED. Ini anggota atau komisioner Komisi Informasi Sumatera Selatan. Kita bincang-bincang tentang keterbukaan informasi publik ini. Kebetulan hari ini juga pas adalah Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Selamat sore Pak Jo Martin, apa kabar? Selamat sore Mas, baik alhamdulillah. Luar biasa. Aku tertarik dengan gelar ini ya. Jadi Jo Martin SHMH CMED. Apa CMED itu Mas Jo? CMED itu Certificate Mediator Mas. Jadi ada yang gelar itu CPM kan. Kalau CPM itu Certificate Professional Mediator. Nah tergantung lembaganya. Nah kalau saya ini UGM yang ngeluarin Mas. Jadi kayak semacam short course 9 hari itu di UGM pada saat itu. Nah itulah berhak memakai gelar sertifikat mediator yang terakreditasi Mahkamah Agung. Artinya gelar ini bisa digunakan juga di pengadilan Mas. Gitu. Tidak hanya untuk menunjang profesi, tetapi juga bisa untuk di luar, digunakan. Nanti bisa didaftarkan di pengadilan negeri, di pengadilan agama sebagai mediator. Mediator. Kalau sekarang kan fokusnya itu kita lagi di Komisi Informasi, karena Komisi Informasi ini kan komitmen kerjanya itu bekerja penuh waktu. Jadi pengacara cuti, apalagi mau mediator kan. Ini khusus mediator di Komisi Informasi. Seperti itu, Mas Jo, anggota atau komisioner Komisi Informasi Sumatera Selatan. Ini mungkin ada sebagian masyarakat yang belum paham ini tentang Komisi Informasi. Bisa dijelasin Mas Jo? Memang sering ketuker. Kalau masyarakat itu ngomong Komisi Informasi di mana KPID katanya. Padahal kan beda. Kalau Komisi Informasi ini dia spesifik tugasnya itu menyelesaikan sengketa informasi. Jadi merujuk kepada Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi. Jadi atas dasar itulah amanah undang-undang untuk membentuk lembaga ini Mas. Jadi Komisi Informasi ini tugas utamanya itu menyelesaikan sengketa informasi. Sengketa informasi antara pemohon informasi dengan badan publik. Jadi hanya itu, dia hanya badan publik yang bisa disengketakan di sini. Jadi memang kalau kalau kita lihat lagi masyarakat itu memohon informasi publik, kemudian katakanlah badan publiknya tidak menjawab, tidak merespon, tidak memberikan atau memberikan tetapi tidak sesuai dengan yang diminta. Itu pemohon informasi bisa mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Badan publik itu apa itu kira-kira rumusannya ini? Nah, kalau terkait dengan badan publik, sederhananya seperti ini. Di dalam ketentuan umum Undang-Undang 14 2008, kemudian juga peraturan pelaksana lainnya, misalnya 1 2013, 1 2021 peraturan Komisi Informasi itu disebutkan kalau badan publik itu lembaga yang pembiayaannya itu salah satunya menggunakan anggaran belanja negara. Jadi APBD maupun APBN seperti itu. Itulah badan publik atau lembaga swasta atau lembaga lainnya yang mendapatkan sumbangan Mas. Jadi sumbangan itu bisa kayak misalkan yayasan. Itu termasuk badan publik. Termasuk badan publik. Dalam pengertian undang-undang itu termasuk badan publik. Kita pernah sengketa di tahun, saya lupa tahun berapa itu, waktu itu ada yayasan lembaga bantuan hukum. Itu dimintakan informasi. Nah, jadi kalau yayasan itu termasuk lembaga non negara tadi kan, lembaga non negara yang mendapatkan sumbangan dari pihak ketiga. Nah, itu terkategori badan publik dalam rumusan undang-undang itu. Itulah Komisi Informasi. Kantornya di mana Mas Jo? Kantornya di Jalan Kapten Anwar Sastro. Jadi kalau ada masyarakat kira-kira ingin tahu tentang informasi badan publik, dia kurang puas mendapatkan, bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Terus Mas Jo, terkait dengan hari ini kebetulan tepat
sebagai Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Ya, Nah, seperti 30 apa? April. Mas Jo sudah berapa lama nih menjadi anggota Komisi Informasi? Yes. Dan apa makna dari keterbukaan informasi nasional atau paling enggak mengerucut keterbukaan informasi Sumsel? Sejauh mana, Mas Jo? Iya, jadi seperti ini Mas. Jadi kalau saya sendiri jadi komisioner Komisi Informasi ini kebetulan sudah periode kedua Mas. Ya. Jadi pertama itu 2020, 2024 dan alhamdulillah terpilih lagi 2024, 2028. Ya. Sampai 2028. Nah, masalah keterbukaan informasi ini tadi keterkaitannya dengan hari ini misalnya diperingati sebagai Hari Keterbukaan Informasi Nasional karena memang lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini ya itu adalah desakan masyarakat terkait bahwa masyarakat itu harus berpartisipasi lah dalam proses penyelenggaraan negara ini, bernegara ini. Jadi di sanalah muncul kawan-kawan aktivis LSM pada saat itu mendesak pemerintah di DPR untuk membentuk Komisi Informasi, mengundang-undangkan tentang keterbukaan informasi. Dan memang ya, hari ini tidak bisa kita pungkiri. Jadi dari perkara-perkara yang kami tangani itu kalau dari awal itu cukup besar Mas. Jadi di 2020 itu awal saya masuk Komisi Informasi itu ada 110 sengketa. Jadi 110 orang yang tidak puas tentang informasi. Jadi kan di sanalah menggambarkan bahwa memang keterbukaan ini ya memang masih harus kita benahi. Iya, benahi Mas. Harus kita benahi. Nah, spiritnya itu tadi bahwa masyarakat harus terlibat langsung dalam proses bernegara ini. Nah, itulah makanya selain tugasnya menyelesaikan sengketa informasi, Komisi Informasi ini juga bertugas untuk mendorong keterbukaan informasi. Jadi kita itu punya kewajiban untuk mengingatkan badan publik bahwa ini kalian itu harus terbuka. Karena ini diatur oleh undang-undang. Kalau kita baca Undang-Undang 14 2008 itu, Mas, itu agak ngeri. Keterbukaan itu sudah memang terbukanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang kayak pengadaan barang dan jasa itu diatur dalam Peraturan Komisi Informasi 1 2021 tentang Barjas. Itu mulai dari kontrak, kemudian juga penyerahan FHO, PHO itu harus terbuka ke masyarakat seperti itu. Nah, memang zamannya lagi nutupi pilih kasih gitu benar. Nah, cuman memang ada memang masyarakat yang berhak. Dalam arti seperti ini Mas. Jadi pemohon informasi itu bisa individu, masyarakat, bisa juga badan publik, bisa juga lembaga atau organisasi seperti itu kan. Nah, kalau lembaga dia harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi harus resmi juga lembaga yang bertanya. Harus, nggak bisa kalau dia hanya lembaga-lembaga saja nggak bisa bersengketa di Komisi Informasi. Itu harus dibuktikan pada saat persidangan. Nah, kalau dia juga masyarakat itu harus punya kepentingan langsung terkait dengan informasi apa yang mereka mohonkan. Oh gitu. Ya. Wah, luar biasa nih. Pekerjaan cukup berat juga ini Komisi Informasi ya. Aduh, Mas saya dengar pengabdian ini Mas. Pengabdian. Iya. Akan juga diselenggarakan namanya Electronic Monitoring Evaluation. Apa itu EMONEV itu Pak Jo? Kata dengar mau diselenggarakan ini Komisi Informasi ini. Iya, tadi kan yang saya sampaikan bahwa kita ini bertugas untuk mendorong keterbukaan informasi. Nah, salah satu ukurannya itu adalah tingkat kepatuhan badan publik untuk terbuka gitu. Nah, maka harus dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik. Nah, terkait apa itu monitoring dan evaluasi itu? Ya terkait dengan keterbukaan di badan publik yang bersangkutan, Mas. Jadi menyangkut digitalisasi, menyangkut komitmen terhadap keterbukaan, menyangkut sarana dan prasarana dari badan publik. Nah, itu yang akan kita berikan pemeringkatan, penilaian terhadap badan publik itu. Nah, tadi Mas sampaikan apa itu electronic
Monef tadi, monitoring evaluasi. Nah, elektronik itu ya dia disederhanakan agar mudah karena sekarang zamannya sudah zaman digital, serba digital, kita pakai Monef. Jadi Monef ini program Komisi Informasi untuk menilai sampai sejauh mana badan publik itu terbuka di Sumatera Selatan. Nah, jadi itu yang digarisbawahi. Itu mungkin bulan depan kita launching. Jadi launching itu ada tahapan-tahapannya, Mas. Jadi setelah launching nanti kita mulai sosialisasi ke masyarakat, ke badan publik, ke badan publik. Hampir seluruh di Sumatera Selatan ini ya? Iya, hampir seluruh. Jadi kita bagi itu dalam beberapa kategori. Kategorinya itu badan publik yang misalnya pemerintah kabupaten kota, itu satu klaster. Kemudian juga ada Bawaslu. Itu sesama Bawaslu nanti. Ada KPU yang sudah kita rencanakan itu. Kemudian juga ada lagi vertikal, lembaga vertikal. Lembaga vertikal itu lembaga yang sifatnya vertikal yang ada di Sumatera Selatan. Jadi itu juga yang akan kita monef. Kemudian selanjutnya ada selain lembaga vertikal itu ada BUMD dan BUMN seperti itu. Ukur misalnya peringkat tertinggi itu seperti apa? Nah, itulah tadi. Jadi kan nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, sudah kita rumuskan itu ada sekitar 30-an pertanyaan yang harus dijawab. Terkait dengan tadi digitalisasi, komitmen organisasi terhadap keterbukaan dan lain-lain. Nah, jadi badan publik itu akan menjawab dan melampirkan dokumen yang kita minta. Misalnya seperti ini, apakah ada website, apakah ada standar layanan informasi di badan publik saudara? Nanti ada petunjuknya diisi. Nah, di sanalah ada penilaiannya seperti itu. Nah, penilaiannya ini nanti pada akhirnya berujung kepada ada yang informatif, ada yang cukup informatif, ada yang tidak informatif seperti itu. Nah, jadi itu. Nah, kita harapkan di Sumatera Selatan ini harus informatif semua dan juga harus berpartisipasi juga, Mas. Berpartisipasi badan publik. Nah, terus gimana, Mas, badan publik yang kemudian malas-malasan nggak mau ikut itu seperti apa, Mas? Nanti ya ini kan mungkin ya sebagai ukurannya ya, Mas. Nanti kita akan publish. Setelah ini kita akan publish. Jadi ya tinggal badan publik itu sendiri yang berpikir kan, karena kalau nggak informatif berarti tidak patuh kepada undang-undang. Kalau tidak ikut monef berarti tidak siap dengan menjalankan undang-undang keterbukaan. Karena begini loh, Mas, ini bukan hanya lip service lagi. Jadi masalah keterbukaan informasi ini itu sudah disampaikan ke United Nations, ke forum PBB. Jadi presiden itu berpidato tentang keterbukaan informasi di dunia, di forum PBB terkait sejauh mana keterbukaan informasi di Indonesia. Artinya kan ini kebutuhan yang memang sangat urgent. Nah, itulah. Berarti kalau nggak ikut, berarti nggak menunjang program pemerintah. Yes, benar, Mas. Dan juga ya kan nggak enak kalau ada badan publik kita publish nih, misalnya di media, misalnya kan bahwa tidak informatif. Karena dia jangankan mau penilaian, ikut saja enggak, misalnya kan seperti itu kan. Nah, jadi tidak menjalankan undang-undang berarti. Nah, sementara badan publik itu ya harusnya terbuka, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena dia mengelola dana pemerintah. Dia mengelola dana pemerintah dan pemerintahan yang baik dan bersih itu pilarnya itu keterbukaan informasi. Jadi ini sebuah keniscayaan kalau ada badan publik yang tidak melaksanakan ini ya dipertanyakan, Mas. Kalau kita bersih kan kenapa harus risih seperti itu kan? Slogannya itu kan. Maju. Jadi selama 2 kali menjabat anggota atau komisioner Komisi Informasi, KI ini menurut Mas Jo, bagaimana untuk menjaga marwah
keterbukaan informasi di Sumsel ini? Apa yang sudah dilakukan atau seperti apa itu, Mas? Ya, jadi tadi yang disampaikan bagaimana menjaga marwahnya. Nah, kadang-kadang perlu diketahui juga, memang pemohon informasi ini kan tadi saya katakan tadi ada dua. Pertama dia bisa lembaga, bisa LSM, bisa media, bisa organisasi seperti itu kan, dan juga masyarakat. Nah, memang dalam pengalaman saya selama menjadi komisioner komisi informasi ini memang banyak yang mengatasnamakan masyarakat dalam tanda kutip kan. Jadi karena mereka paham dengan undang-undang keterbukaan informasi, mereka tuh mohon informasi kepada badan publik itu dalam jumlah yang besar, yang banyak. Kemudian juga dalam tanda kutip mereka itu ya ada apa-apa seperti itu ya. Nah, cuman ya kita menyikapi secara bijak. Artinya kalau saya berpikiran bahwa yang paling penting itu bahwa informasi itu terbuka, proses mohon informasinya benar, kemudian juga prosedurnya tadi prosedur pemohon informasinya benar, maka ya harusnya diberikan informasi itu. Karena keberadaan kawan-kawan LSM organisasi ini juga kan sebagai social control bagi badan publik, agar badan publik itu ya menjalankan proses bernegara ini dengan baik dan benar. Nah, tetapi tadi kalaupun memang LSM atau kelompok masyarakat yang mohon informasi itu punya etika tidak baik, maka kami tegas tidak akan merespon itu. Artinya kita juga tahu dan bisa membedakan mana yang memang benar-benar mohon informasi dengan yang tidak punya itikat baik terhadap keterbukaan informasi ini. Seperti itu, Mas. Ada kesan-kesan nggak selama menjadi komisioner komisi informasi ini tentang bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya informasi dan juga mengedukasi badan publik tentang pentingnya keterbukaan informasi publik ini? Kira-kira apakah ada kendala atau seperti apa, Mas? Ya, kalau kendala tuh pasti, cuman nggak enak juga kadang-kadang kan kita, karena memang terkait dengan keterbukaan informasi ini, masalah mengedukasi masyarakat, masalah mengedukasi badan publik, tentunya kita sudah melakukan langkah-langkah yang cukup progresif kira-kira. Artinya walaupun dengan dukungan anggaran yang cukup, bahkan kurang kalau bisa saya bilang kan, kita bekerja sama dengan pihak lain. Misalnya kita hadir di kegiatan-kegiatan mahasiswa, kita sosialisasi kemudian juga kita minta badan publik itu melakukan sosialisasi kepada internal badan publik tersebut. Kita hadir memberikan sosialisasi. Kemudian organisasi juga pernah dulu komunitas advokat muda, dia yang menyelenggarakan, Mas, kita hadir untuk mengedukasi masyarakat, itu pernah. Jadi kita tidak mengeluarkan anggaran dalam hal, jadi kita mencoba menginisiasi kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok itu, kamu buat nih acara, nanti kami hadir untuk memberikan materi terkait dengan keterbukaan informasi. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran. Iya, ada upaya-upaya untuk meningkatkan anggaran ini. Iya, pasti kalau anggaran itu kan kita juga kadang-kadang terkendala dengan efisiensi. Kalau hari ini kan efisiensi. Kalau dulu ada COVID. Waktu di 2019, 2020 itu terkendala dengan COVID, sehingga anggaran terpangkas. Kemudian juga hari ini misalnya kita sudah dianggarkan oleh pemerintah, kemudian ada efisiensi sampai 30%, misalkan seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor penghambat. Tetapi dengan kita juga tidak terpaku di sana saja, tapi kita tetap berusaha bagaimana menyelenggarakan ini tanpa anggaran. Termasuk ini, Mas Hadi. Apa itu? Monef ini, Mas Hadi. Nah, Monef ini, Mas Hadi. Kita ini nekat, Mas Hadi. Kenapa saya bilang nekat?
karena kalau melihat tahapan-tahapannya, ya, Monef ini perlu banyak dana. Kenapa seperti itu saya katakan? Mulai dari launching, kemudian juga nanti ada BIMTEK, sosialisasi, kemudian penilaian, itu semua mestinya ada anggarannya, Mas. Saya contohkan, kalau kita mau BIMTEK, kita mau sewa tempat, mau konsumsi, mau ngundang orang, kemudian juga kalau kita mau ngisi kuesioner segala macam itu kan, ya ada kunjungan nanti. Jadi kalau sudah ada penilaian, itu nanti yang terbaik 1 sampai 5 badan publik itu akan kita verifikasi bahwa apakah memang data yang diisinya di kuesioner itu memang benar-benar sesuai atau tidak. Kita nanti ada visitasi. Visitasi itu kan pasti kunjungan. Nah, kan tidak hanya di Palembang nih, mungkin kita nanti kunjungan ke Oku Selatan, tentunya ada kos, ada biaya, ada dana. Nah, itu kita bismillah Mas Hadi, kita siap. Artinya siap dengan anggaran sendiri seperti itu kan untuk menyelenggarakan ini. Nah, kalau kami kemarin pernah ngobrol sama kawan-kawan di daerah lain kayak di Sumatera Barat, di Jambi, itu anggaran Monefnya ini sekitar 4 sampai 500 juta, Mas. Anggaran di KI Sumsel ini belum ada anggaran, tapi kita nekat berani, Mas. Nah, ini perjuangan komisioner, perjuangan lima komisioner. Nah, tapi bismillah Mas, kita yakin selalu akan ada jalan. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kami ngobrol beraudiensi dengan Ketua DPR, dengan Pak Gubernur. Alhamdulillah responnya sangat baik dan mensupport sepenuhnya kegiatan Monef, kegiatan KI lah pada umumnya, khususnya Monef ini. Nah, nanti akan kita test case dulu untuk launching ini, nanti kita minta di Geria biar keterlibatan pemerintah, gebiarnya juga kemudian juga ini pucuk pimpinan kepala daerahnya sudah menghimbau ini agar terbuka seperti itu kan. Nah, kan sangat lucu kalau badan publiknya ini sudah diimbau kepala daerah masih nggak ikut. Waduh, itu gimana itu? Baiklah, itu sangat luar biasa ini kita obrolan tentang Komisi Informasi di Hari Keterbukaan Informasi Nasional ini, juga tentang niat tekad dari Komisi Informasi Sumsel untuk menyelenggarakan Monef. Ini sangat dibutuhkan peran serta dari badan publik ini. Ini adalah sebagai langkah menuju keterbukaan informasi di Sumatera Selatan, Mas Jo ya. Baik Mas Jo, ini di sela-sela kesibukan Mas Jo, terima kasih sudah hadir di kantor Detik Sumsel, Mas Jo. Siap. Terima kasih juga. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.